Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan lanjut lagi ke materi baru, ke bab baru, yaitu ke bab 4 tentang mengapresiasi dan mengkreasikan cerpen. Nah, pada cerpen yang pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian, tentang fungsi, tentang jenis, dan ke struktur cerpennya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, sebelum kita bagaimana sih nilai-nilai kehidupan dalam cerpen bisa kita ambil atau kita ambil hikmahnya. Nah, pertama kita belajar dulu tentang pengertiannya. Nah, cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa berbentuk naratif yang lebih pendek dan bersifat fiksi. Kenapa cerpen termasuk ke dalam salah satu bentuk karya sastra prosa? Karena dalam penulisan cerpen tidak terikat aturan-aturan seperti pembuatan puisi. Karena bahasa yang digunakan umumnya yaitu ragam bahasa tidak baku atau tidak formal. Hal tersebut bisa dipahami karena cerpen lebih banyak memotret atau mengisahkan gambaran kehidupan sehari-hari. Nah, isi dalam cerpen mengisahkan gambaran kehidupan sehari-hari. Tapi kenapa masih bersifat fiksi? Karena meskipun berisi kehidupan sehari-hari, tapi dalam pembuatannya juga berisi khayalan atau imajinasi dari si penulis. Nah, jadi kenapa meskipun dia termasuk berisikan kegiatan atau kehidupan sehari-hari, tapi masih ke dalam fiksi? Karena dalam pembuatannya tidak berisikan asli kehidupan yang sebenarnya sesuai fakta, tidak, tetapi boleh ditambahkan dengan hayalan-hayalan atau imajinasi dari si penulis. Makanya perbedaan cerpen dan novel itu berbeda, yaitu berbedanya pada bentuk teksnya, yaitu kalau cerpen itu hanya berupa sastra prosa yang lebih pendek, dan kalau novel itu yang lebih panjang, seperti itu. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit sampai setengah jam. Jadi dalam membaca cerpen itu tidak butuh waktu lama atau bahkan berhari-hari seperti kita membaca novel. Nah, jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata dan tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, itu bedanya cerpen dan novel ya. Jadi penggunaan katanya itu terbatas, tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Nah, oleh karena itu cerita pendek sering disebut dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, karena tadi jumlah katanya, jumlah penulisan katanya itu sedikit, kurang dari 10.000 kata, makanya sering disebut dengan dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, jadi misal lagi nunggu antrian, lagi menunggu jam pergantian pelajaran, itu bisa dengan membaca cerpen. Jadi bisa sekali duduk itu bisa kita menghabiskan satu judul cerpen, seperti itu. Berbeda dengan kita membaca novel, bahkan satu novel kita bisa membacanya satu hari, paling cepat itu satu hari, bahkan bisa sampai berhari-hari atau sampai 1 minggu. Nah, berdasarkan jumlah katanya, jenis cerpen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cerpen pendek, cerpen sedang, dan cerpen panjang. Yang pertama yaitu cerpen pendek. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Karakter fiktif yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang singkat, padat, menarik perhatian, dan efektif. Bagian pembuka biasanya sangat sedikit, sekitar 1 hingga 2 paragraf. Lalu masuk ke bagian konflik inti. Bagian akhir juga biasanya lebih sedikit daripada jenis cerpen lainnya. Nah, jenis cerpen yang pertama ini yaitu biasanya kita bisa temui dalam sebuah koran. Itu biasanya ada di
pinggir kiri itu ada biasanya sastra atau humor. Di situ biasanya berisikan cerpen, puisi, pantun seperti itu. Nah, karena jumlah katanya itu sangat sedikit, makanya dari pembukaan dan penutup itu sangat minim, tetapi langsung diperjelas, langsung di kata paling banyaknya itu digunakan dalam penjabaran konfliknya. Jadi kalau dalam pembukaannya itu hanya ada 1 hingga 2 paragraf, bahkan bisa saja tidak ada. Nah, lalu penyampaian intinya itu lebih banyak daripada pembukaan dan penutup. Lalu yang kedua ada cerpen sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pembelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Cerpen sedang sedikit lebih panjang daripada cerpen pendek, sehingga pada bagian pembukaannya juga akan lebih panjang sedikit daripada cerpen pendek. Selain itu, penokohan dari tokoh yang diceritakan bisa dijabarkan dengan kalimat yang lebih jelas. Tak hanya itu, cerpen sedang biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih mendetail. Nah, di sini yang kedua ada cerpen sedang yang lebih agak banyak penggunaan katanya, yaitu 700 hingga 1000 kata. Nah, cerpen sedang ini bisa kalian temukan dalam buku-buku pembelajaran, apalagi di buku paket bahasa Indonesia kalian. Di situ ada satu judul cerpen. Nah, itu yang disajikan dalam buku pembelajaran. Kenapa cerpen sedang itu dimasukkan ke dalam buku pembelajaran? Yaitu tadi, karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Jadi ketika pembelajaran dan membaca novel itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Nah, kemudian penyampaian pembukaan dan konflik bahkan ke penutupnya itu lebih banyak, lebih mendetail pada cerpen sedang ini, berbeda dengan cerpen pendek tadi yang penjabaran pembukaan cerita dan penutupnya itu lebih sedikit, tapi langsung menuju ke konfliknya. Nah, sedangkan kalau cerpen sedang ini dari pembukaan, dari konfliknya hingga ke penutupnya itu penggunaan kalimatnya lebih jelas, lebih mendetail, berbeda dengan cerpen yang pendek tadi. Baik, selanjutnya pada jenis cerpen yang terakhir yaitu ada cerpen panjang. Cerpen panjang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih, dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5000 kata atau bahkan kurang dari 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang santai karena penulis ingin menuturkan cerita yang lumayan panjang. Biasanya bagian pembukaan dan penutupan cukup panjang pula. Proses memasuki bagian konflik juga lebih panjang dari biasanya, sehingga pembaca bisa lebih memahami cerita dengan lebih mendetail. Biasanya jenis cerita pendek yang satu ini jarang ditampilkan pada buku pembelajaran karena cukup panjang. Nah, jenis cerpen yang terakhir ini yaitu jenis cerpen yang biasanya sudah dibukukan. Jadi penggunaan katanya itu sudah banyak. Tapi meskipun dibukukan tidak setebal kayak novel. Nah, jadi penyampaiannya itu lebih santai dan bisa dibaca dan dinikmati karena kan penggunaan katanya banyak. Jadi dari pembukaan, dari konflik, dari hingga ke penutupnya itu lebih jelas, lebih mendetail ke permasalahannya itu. Berbeda dengan cerita cerpen pendek dan cerpen sedang tadi yang penggunaan katanya dibatasi. Jadi lebih dominan kepada konfliknya agar lebih penyampaian konfliknya itu agar sampai kepada si pembaca. Nah, selanjutnya, meskipun cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas, namun cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Nah, di sini ada 5 fungsi yang terdapat dalam cerpen, yaitu pertama fungsi rekreatif,
fungsi estetis, fungsi didaktif, fungsi moralitas, yang terakhir fungsi religius. Nah, yang pertama fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana hiburan bagi para pembaca. Kenapa cerpen bisa menjadi sarana hiburan? Nah, bagi orang-orang yang suka membaca, suka sastra, jadi membaca novel ini bisa sebagai hiburan, berbeda dengan membaca cerpen ini bisa hiburan yang tidak perlu butuh waktu lama, berbeda dengan kita membaca novel, terus penggunaan bahasanya kan ringan, jadi lebih mudah dipahami, berbeda dengan puisi seperti itu. Yang kemudian fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Nah, kan bentuk karya sastra prosa itu banyak. Jadi adanya cerpen ini bisa menjadi suatu keindahan bagi pecinta sastra karena ada karya sastra prosa yang disajikan lebih pendek, lebih singkat, dan tidak perlu butuh waktu lama dalam membacanya. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi pembaca. Nah, selain tadi memberikan sarana hiburan sebagai keindahan, tetapi dalam sebuah cerita pasti akan secara tidak langsung ada pendidikan atau pengetahuan yang bisa kita ambil setelah kita membaca sebuah cerita. Nah, pelajaran atau pendidikan itu bisa hal apa saja, entah itu dari agama, entah itu sosial, atau dari moralitas dan sebagainya. Nah, yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, dalam sebuah cerpen itu pasti ada hikmah yang bisa diambil, oh ini baik, yang bisa diambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ini buruk, yang tidak perlu kita ambil dan bisa kita hindari. Nah, jadi banyak hal selain kita mendapatkan hiburan, tetapi kita ada pembelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi moralitas ini satu kesatuan dengan fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Nah, fungsi religiusitas ini berkaitan dengan keagamaan. Jadi, misal sesuai dengan agama yang kita anut, hal-hal apa saja yang yang dilarang, yang diperintahkan itu bisa kita ambil, kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Selanjutnya, tadi setelah kita membahas tentang jenis dan fungsi, di sini ada 3 karakteristik utama yang menjadi ciri khas dalam cerpen. Yaitu yang pertama, struktur yang digunakan itu sederhana. Kemudian tema dan latar berfokus pada masalah atau wilayahnya yang terbatas. Jadi temanya itu langsung difokuskan pada masalah, pada konfliknya, dan latarnya itu sangat terbatas sekali. Kalau berbeda dengan novel bisa menggunakan banyak tempat, bisa menggunakan banyak latar waktu, latar suasana, tapi kalau dalam cerpen ini latarnya hanya mungkin 1 bahkan 2 tempat saja, dan latar waktunya mungkin bisa hanya pagi saja atau siang saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga hanya melibatkan 1 sampai 3 tokoh. Nah, karena penggunaan jumlah katanya terbatas, jadi penggunaan tokohnya itu terbatas karena difokuskannya pada konfliknya gitu. Nah, di sini kalau tadi itu ada strukturnya sederhana, itu ada 3, penanjakan, konflik, dan peleraian, itu hanya dari dari cerpen pendek atau cerpen sedang. Tapi di sini saya akan jelaskan secara umum struktur cerpen yang digunakan, bisa pada cerpen pendek, cerpen sedang, bahkan cerpen panjang.
Nah, yang pertama ada pengenalan isu cerita. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Nah, dalam pengenalan situasi cerita di sini, si pengarang memperkenalkan tokohnya, entah dari namanya, dari bentuk tubuhnya, dari sifat dari tokohnya, kemudian memberikan sedikit gambaran suasananya seperti apa, kemudian hubungan antar tokoh. Misal ada dua tokoh, nah tokoh 1 dan 2 ini hubungannya apa, entah itu kakak adik atau teman atau bahkan keluarga seperti itu. Nah, yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesungkaran-kesungkaran dari para tokohnya. Jadi di sini sudah mulai ditimbulkan peristiwanya, masalahnya, konfliknya sudah mulai ditimbulkan, tetapi belum menuju atau belum juga ke puncaknya, tetapi ini baru disebutkan saja, mulai ditimbulkan kalau permasalahan antar tokohnya ini, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, menuju adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesungkaran tokoh. Nah, jadi menuju adanya konflik. Nah, ini sudah mulai menuju ke puncaknya, tapi belum puncak. Jadi masih mulai pertentangan itu sudah mulai timbul di sini. Untuk apa kok sudah ditimbulkan pada bagian ketiga, itu menuju adanya konflik, agar bisa langsung ke yang struktur keempat, puncak konflik. Jadi bagian ini disebut pula sebagai klimaks atau puncaknya. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya nasib beberapa tokoh, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Nah, pada puncak konflik ini para tokoh sudah sudah pada puncak masalahnya, dan pada puncak konflik ini sudah mulai ditunjukkan si tokoh ini berhasil atau tidak dalam penyelesaian masalahnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, penyelesaian, yaitu sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami oleh tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imajinasi pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Nah, pada struktur yang terakhir ini, penyelesaian, di sini sudah dijelaskan bagaimana nasib tokoh tadi, dia sudah benar-benar menyelesaikan atau tidak. Jadi akhirnya ini set ending atau berakhir dengan kesedihan atau kebahagiaan sudah berada di penyelesaian. Tapi juga ada juga yang pada akhirnya itu gantung, tidak dijelaskan, tidak diceritakan oleh si penulis. Jadi si pembaca itu mengira-ngira sendiri dengan imajinasinya bagaimana akhir dari sebuah cerita tersebut. Bahkan ada pula yang tidak diberikan penyelesaian, jadi akhir dari ceritanya itu menggantung atau tidak ada penyelesaian, seperti itu. Sekian dan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Jika ada materi yang belum dipahami, silahkan bisa berkomentar pada postingan materi cerpen ini pada Google Classroom. Agar adik-adik lebih paham dari penjelasan saya tadi, silahkan kerjakan soal yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.